Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania. Dia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Albert Ellis kemudian menggambarkan ayahnya sebagai orang yang tidak memiliki kasih sayang dan ibunya sebagai orang yang jauh dari secara emosional. Karena orang tuanya jarang ada, dia sering mendapati dirinya dalam posisi merawat adik-adiknya. Albert Ellis sering sakit sepanjang masa kecilnya, antara usia 5 dan 7. Ia dilaporkan dirawat di rumah sakit 8 kali. Salah satu perawatan inap ini berlangsung sekitar 10 bulan. Selama waktu itu, orang tuanya jarang mengunjungi atau menawarkan kenyamanan dan dukungan. Meskipun dia dikenal karena keterus terangannya dan bahkan digambarkan sebagai Lenny Bruce of psikoterapi, Albert Ellis ingat bahwa dia cukup pemalu ketika dia masih muda. Pada usia 19, dia mulai mengubah perilakunya dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan setiap wanita yang dia temui di bangku taman dekat rumahnya. 1 bulan dia berbicara dengan lebih dari 130 wanita dan sementara hanya 1 yang setuju untuk pergi dengannya. Dan kemudian dia tidak melanjutkannya untuk kencan. Dia menemukan bahwa dia telah menghilangkan kepekaan dirinya dan tidak lagi takut berbicara dengan wanita. Dia menggunakan pendekatan yang sama untuk mengatasi ketakutannya berbicara di depan umum. Pernikahan pertama dan kedua Albert Ellis berakhir dengan pembatalan dan perceraian. Hubungannya selama 37 tahun dengan seorang direktur institut, Albert Ellis berakhir pada tahun 2002. Lalu pada tahun 2004, ia menikah dengan psikolog Australia, Debbie Jove. Lalu Albert Ellis wafat pada 24 Juli tahun 2007 setelah lama mengalami sakit. Teori kognitif Albert Ellis, RABT, yang dimulai dengan ABC merupakan suatu konstruk dasar pemikiran dari Albert Ellis. Pada pertengahan 1950, Albert Ellis memperkenalkan sebuah pendekatan yang dikembangkan dengan menekankan pada pentingnya peran pikiran dan tingkah laku, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, atau yang disingkat REBT. Kata rasional yang dimaksud Ellis di sini adalah sebuah pemikiran yang efektif dalam membantu individu untuk memecahkan suatu masalah yang dapat membantu diri sendiri, bukan kognisi yang valid secara empiris dan logis. Dalam buku Nelson Jones, Ellis menyatakan bahwa rasionalitas seseorang bergantung pada penilaian individu terhadap emosi dan perasaannya, serta keinginan-keinginannya. Sementara kata behavior atau tingkah laku dalam RABT beralasan bahwa setiap tingkah laku yang dimunculkan oleh seorang individu pasti berkaitan erat dengan emosi dan perasaannya. Ellis kemudian mengembangkan sebuah format ABC untuk menerangkan bahwa pemikiran atau keyakinan mereka akan mempengaruhi respon dari emosi dan tingkah lakunya, di mana A, activating event, merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi sumber atau cikal bakal dari suatu hal yang akan dihasilkan. B, belief about the event, mengacu kepada suatu pemikiran irasional yang dapat dari peristiwa A tersebut. Lalu C, consequence, merupakan konsekuensi yang didapat dari pemikiran irasional tersebut, yang berupa gejala neurotik dan emosi-emosi negatif. Walau pemicunya adalah pengalaman-pengalaman nyata dan memang benar-benar menyebabkan penderitaan, namun sesungguhnya keyakinan irasional kitalah yang mempersulit dan memperbesar persoalan. Lalu kemudian Ellis menambahkan D dan E pada model ini, di mana D, disputation, adalah suatu bentuk perlawanan dari pemikiran-pemikiran irasional yang ada. Hal ini bisa dibantu oleh seorang terapis agar nantinya klien dapat merasakan dampak-dampak E atau effects yang lebih positif yang bisa mengubah pemikiran irasional tersebut ke pemikiran yang lebih rasional. Untuk lebih memahami model ABCDE ini bisa diartikan
contoh dari model tersebut agar lebih mudah dipahami. Yang pertama A, yaitu Anda tidak lulus pada suatu mata kuliah, dan B, karena hal itu Anda merasa kurang percaya diri dan menganggap diri Anda tidak begitu pintar. Anda merasa gagal dalam hidup. Lalu C, kemudian Anda merasa sedih akan hal itu dan memikirkannya berlarut-larut karena perasaan dan emosi yang tidak terkontrol. Akhirnya Anda merusak serta merobek semua catatan dan buku-buku yang ada, dan Anda merasa sangat depresi. D, namun setelah Anda berbicara dengan orang terdekat tentang masalah yang ada, Anda akhirnya menyadari bahwa Anda tidak harus selalu lulus dalam semua mata kuliah, karena ada saatnya kita gagal dan ada saatnya juga kita berhasil. Lalu yang E, yang terakhir, Anda mungkin masih merasa sedikit sedih, tetapi Anda bertekad untuk mulai belajar lebih baik lagi ke depannya, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dari model ABCD ini terlihat bahwa sebuah kejadian atau peristiwa A bukanlah suatu pengaruh yang menyebabkan munculnya suatu perasaan atau gangguan-gangguan emosi, melainkan pemikiran B irasional dari diri kita sendirilah yang akan menyebabkan timbulnya perasaan-perasaan yang mengganggu. Misalkan dari contoh tadi, kenyataan bahwa Anda tidak lulus dalam suatu mata kuliah bukanlah hal yang menyebabkan Anda sedih dan depresi, melainkan hal itu berasal dari perasaan bersalah dan pemikiran diri Anda sendiri yang merasa bahwa Anda bukanlah orang yang pintar dan merasa gagal dalam hidup yang menyebabkan Anda depresi. Oleh karena itu, Albert Ellis menyimpulkan bahwa kerangka pemikiran yang tidak rasional merupakan sumber dari tekanan-tekanan psikologi. Biasanya pemikiran-pemikiran tersebut lahir dari pernyataan should, must, need. Ellis mengidentifikasi 3 pemikiran irasional yang paling umum mengenai tuntunan tentang diri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Ketiganya ini disebut the 3 basic moods. Adapun yang termasuk seperti di bawah ini, yang pertama, saya harus melakukan segalanya dengan sempurna. Kalau tidak, maka saya ini tidak berguna. Yang kedua, orang-orang yang di sekitar saya harus menghargai dan baik kepada saya. Jika tidak, maka mereka bukan orang baik dan pantas untuk dihukum. Dan yang ketiga, saya harus mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Dan saya tidak boleh mendapatkan apa yang saya tidak inginkan. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya tidak bisa mentoleransinya. Edward Chang Tolman adalah seorang psikologi asal Amerika Serikat. Dia adalah penulis pertama yang mempelajari proses kognitif dari kerangka behaviorisme. Tolman mengkonseptualisasikan kognisi dan konten mental lainnya seperti harapan dan tujuan sebagai variabel dari intervensi yang memediasi antara stimulus dan respon. Organisme tidak dipahami sebagai sesuatu yang pasif dalam cara behaviorisme klasik, tetapi lebih aktif mengelola informasi. Tolman mengusulkan konsep peta kognitif untuk menjelaskan hasil dari eksperimennya. Dan karena itu, mereka menjadi tahu bagaimana caranya mencapai tujuan yang masuk akal. Hal tersebut juga akan terjadi pada manusia selama kehidupan sehari-hari. Ketika manusia sering mengulang mempelajari rute dari lokasi sejumlah bangunan besar dan tempat. Namun, manusia hanya akan mengatasinya jika perlu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mendemonstrasikan kebenaran dari teori peta kognitif, Tolman membuat percobaan lain melalui percobaan sebelumnya. Tetapi, tikus mempelajari rute di labirin yang ia isi dengan air. Meskipun demikian, hewan-hewan kecil itu berhasil sampai ke tempat di mana mereka tahu mereka akan menemukan makanan. Dengan cara mengisi labirin dengan air itu, dia mengkonfirmasi bahwa tikus tidak belajar mengeksekusi rantai gerakan otot sebagai teori yang dipertahankan oleh paradigma IR, tetapi variabel kognitif atau setidaknya tidak dapat diobservasi diperlukan untuk menjelaskan pembelajaran yang telah mereka peroleh, dan respon yang digunakan untuk mencapai tujuan dapat bervariasi juga. Psikologi kognitif Elizabeth Locke
lahir di Fishman 16 Oktober 1944. Beliau adalah seorang psikologi kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang lenturan memori manusia. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan ingatan saksi mata, dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Selain pekerjaan di laboratorium, Loftus terlibat dalam menerapkan penelitiannya ke pengaturan hukum. Dia telah memberikan kesaksian sebagai saksi ahli untuk ratusan kasus. Bahkan pada tahun 2002, Loftus menduduki peringkat ke-58 dalam daftar Review All General Psikologi penelitian psikologi paling berpengaruh di abad ke-20 dan merupakan wanita dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Elizabeth Loftus dan studi tentang ingatan. Dapatkah ingatan palsu dibuat? Yang pertama, teori-teorinya adalah manipulasi bahasa. Yang kedua, kata sandang. Penggunaan kata sandang tertentu dalam bahasa Inggris adalah salah satu faktor yang memengaruhi ingatan setelah adanya jeda antara kesaksian dengan pelaporan. Yang ketiga, daftar kata dan kalimat. Permunculan daftar kata terus-menerus kepada seseorang akan memicu ingatan palsu. Seseorang akan cenderung merasa telah mendengar atau membaca kata yang berhubungan arti dengan kata-kata yang dia temui sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada pengulangan kalimat. Yang keempat, bias pikiran. Yang kelima, peranggapan. Peranggapan merupakan andaian pembicaraan bahwa pendengarnya dapat mengenal pasti orang atau benda yang disebutkan, sehingga saat suatu kalimat diucapkan, beserta pula pada makna tersirat. Yang keenam, konstruksi hipotesis. Konstruksi hipotetis terjadi lewat pemberian informasi tambahan kepada seorang setelah menyaksikan suatu kejadian. Yang ketujuh, teori kerangka. Teori kerangka membagi cara mengingat suatu memori ke dalam dua proses. Proses pertama adalah proses akuisisi. Informasi yang dapat dipupuskan oleh seseorang dibandingkan dengan informasi keseluruhan sangat kecil. Yang kedelapan ada fuzzy trace teori. Saat seseorang mencoba mengingat peristiwa masa lalu, sering terjadi dua kesalahan. Yang pertama, lupa, sementara kesalahan kedua adalah ingatan palsu. Ingatan palsu dapat dipisahkan menjadi ingatan palsu, spontan, dan iklan. Ingatan palsu spontan dihasilkan dari proses internal seperti pemrosesan makna oleh otak, sementara ingatan palsu iklan berasal dari luar, seperti pertanyaan yang menyesatkan. Psikologi kognitif pada awal dikembangkan pada awal 1960 oleh Aaron Beck di University of Pennsylvania. Teori tersebut memosalikan bahwa selama perkembangan kognitif, klien belajar kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasi informasi. Terapi kognitif berusaha bahwa distorsi kognitif klien dan membantu mempelajari berbagai macam cara yang berbeda dan lebih realistis untuk memproses dan menguji realitas informasi. Nah, pada abad pertama Masehi berpendapat bahwa orang-orang tidak terganggu oleh hal-hal jasmania, namun terganggu pada banyak hal-hal yang lain. Terapi kognitif Aaron Beck diawali dengan pendapat para tokoh, yaitu diawali oleh filsuf Epictetus yang beranggapan bahwa seseorang tidak terganggu dengan hal-hal jasmania, namun terganggu karena pandangan mereka sendiri tentang suatu hal. Kemudian diikuti oleh banyak tokoh seperti J.B. Watson, Ivan Pavlov, Alfred Fried, George Kelly, Albert Ellis, yang kemudian mulai terbentuklah terapi kognitif oleh Aaron Beck. Teori menurut Aaron Beck ini, jika keyakinan tidak berubah, maka tidak ada peningkatan. Jika keyakinan berubah, maka gejala pun berubah. Keyakinan berfungsi sebagai unit-unit operasional kecil. Hal ini berarti pikiran dan keyakinan atau skema. Seseorang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang berikutnya. Beck yakin bahwa perilaku difungsikan disebabkan karena disfungsinya berpikir, dan bahwa berpikir membentuk keyakinan kita. Keyakinan kemudian mengarahkan tindakan kita. Beck diyakinkan bahwa akan ada hasil positif jika kalian dapat diajak berpikir secara konstruktif dan meninggalkan pikiran negatifnya. Menurut Beck, mengatasi depresi ini memberikan penekanan dan pemahaman dan perubahan keyakinan utama sebagai suatu pendekatan dalam mengatasi depresi. Dengan merestrukturisasi pikiran eksekutif, ia percaya bahwa perubahan positif dapat terjadi pada klien. Ia menekankan peran penting seorang terapis dalam penanganannya. Terapis terlibat membantu klien dalam menentukan tujuan realistis dan pengambilan tanggung jawab atas tindakan dan pikiran dengan mengubah pikiran dan persepsi. Dan suatu perubahan dapat terjadi pada respon dan juga perilaku dan emosi klien terapis.
pada gagasan dan cara baru dikembangkan untuk melihat cara positif agar diri dan pengalaman dan lingkungan sekitar kita. Terkadang tugas-tugas diberikan untuk membantu orang yang depresi untuk melihat kembali dan memahami dampak dari pikiran kelirunya terhadap kesejahteraan perilaku dan emosi. Pendekatan kognitif terhadap depresi. Para ahli bebas mengemukakan bahwa depresi merupakan hasil dari psikologi yang keliru dan irasional, mengakibatkan distorsi dalam belajar dan menalar pikiran depresif. Ini dapat menjadi sebuah hasil dari pengalaman traumatis atau ketidakmampuan menghasilkan coping yang adaptif. Orang-orang depresi memiliki persepsi atau keyakinan yang negatif atau diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Beck mengatakan tiga diskusi tema pendekatan kognitif dalam depresi. Para ahli behavioris mengemukakan bahwa depresi merupakan hasil dari persepsi psikologis dan keliru dari irasional, mengakibatkan distorsi dalam belajar dan menalar pikiran, dan depresi ini dapat menjadi sebuah hasil dari pengalaman yang traumatis atau ketidakmampuan menghasilkan coping yang adaptif. Orang-orang depresi memiliki persepsi yang atau keyakinan negatif atau diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Beck mengatakan ada tiga disfungsi. Orang yang depresi melihat diri mereka sebagai orang tidak mampu atau mencapai keberhasilan dan selalu menjadi korban situasi. Orang yang depresi melihat semua pengalaman dari masa lalu dan masa kininya secara para pandang negatif. Secara terus-menerus mereka akan kekalahan dan kegagalan, dan seorang bermental korban. Individu yang depresif melihat masa depan penuh dengan keputusan dan tidak ada harapan. Gambaran bentuk konseling menurut Aaron Beck itu adalah berbagai bentuk konseling yang dapat diterapkan dalam menangani depresi ini. Salah satu bentuk konseling yang dapat diterapkan dalam menangani depresi adalah dengan pendekatan CBT. Terapi CBT ini melakukan dengan merestrukturasi masalah kognitif dan perilaku pada individu yang bermasalah, yang dalam hal ini adalah novolgia. Proses CBT diawali dengan pengenalan atau konsep atau pemahaman tentang KT dan pola perilaku individu yang cemas. Kemudian keyakinan emosi dan perilaku menjadi lebih baik. Proses restrukturisasi kognitif mengarah pada modifikasi fungsi berpikir, menganalisis, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali sehingga perubahan pikiran, perasaan, dan atau tindakan yang semula negatif berubah menjadi positif.